Note, pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas marketing, public relations yang diampu oleh BPK. Terus di Safari tambah M&SA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Riris Ariska. Dan di video kali ini saya akan memaparkan kepada kalian banyak sekali yang akan saya jelaskan. Seperti advertising ataupun pemasaran, strategi PR, lalu MPR dalam Integrated Marketing Public Relation, dan ada banyak juga poin-poin yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Dan setiap poin yang akan saya jelaskan akan saya cantumkan agar kalian yang menyimak video ini tidak merasa kebingungan dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, teman-teman, di video kali ini yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai MPR atau Marketing Public Relation dalam Integrated Marketing Public Relation. IMC adalah singkatan dari Integrated Marketing Communication yang secara singkat merupakan salah satu strategi pemasaran yang mengutamakan keselarasan antara brand milik kalian dengan para konsumen. IMC ini dinilai efektif untuk membangun hubungan berkesinambungan yang secara mendalam terhadap konsumen dari berbagai kelas ekonomi. Lalu, apa hubungannya dengan PR? Hubungannya adalah karena PR merupakan bagian penting dari aktivitas pemasaran, teman-teman. Dan PR yang secara khusus mendukung aktivitas penjualan juga dan mendapatkan kesadaran dan membangun penjualan melalui hubungan antara konsumen dan merek. Selanjutnya ada strategi marketing public relation seperti strategi push, strategi full, dan strategi pass. Peran MPR dalam mencapai objek pemasaran perusahaan dapat tercapai melalui strategi marketing PR, yaitu seperti melibatkan konsumen dalam pelaksanaan rancangan program kerjanya. Yang kedua, cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan, lalu proaktif dalam partisipasinya terhadap program yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemerintah dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas, teman-teman. Selanjutnya ada juga proses kegiatan MPR yang dirancang oleh Gottlieb dan Center Rusadi Ruslan, seperti mendefinisikan masalah, perencanaan dan pemrograman, lalu mengambil tindakan dan berkomunikasi. Selanjutnya, mengevaluasi masalah. Poin yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai strategi PR dalam marketing. Di sini saya akan menyampaikan 5, seperti membuat reposis produk, mengampanyekan berulang-ulang program kegiatan sehingga diterima oleh masyarakat luas, teman-teman. Lalu yang kedua, mempertahankan produk-produk yang terganggu masalah publik. Lalu yang ketiga, membantu peluncuran produk baru dengan mensponsori acara tertentu. Lalu yang keempat yaitu mempengaruhi kelompok tertentu. Dan yang terakhir, membangun citra perusahaan yang menguntungkan penjualan produk. Dan poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai faktor-faktor penyebab dibutuhkannya strategi PR, seperti meningkatkan biaya promosi periklanan yang tidak seimbang, teman-teman. Lalu, persaingan yang ketat dalam promosi dan publikasi. Dan selera konsumen yang cepat mengalami perubahan-perubahan dalam waktu relatif pendek. Dan yang terakhir yaitu makin menurunnya minat perhatian dan minat konsumen terhadap tayangan iklan. Poin selanjutnya yaitu mengenai kiat, teknik, dan strategi MPR. Yang pertama, melibatkan konsumen dalam pelaksanaan rancangan program. Yang kedua, yaitu tepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang dibutuhkan konsumennya. Lalu, yang ketiga, yaitu proaktif dalam partisipasinya terhadap program yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemerintah dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas, teman-teman. Baik teman-teman, tetap menyimak video ini karena masih banyak sekali yang akan saya sampaikan seperti sekarang ini.
Saya akan menyampaikan juga mengenai cyberface. Apa itu cyberface? Dalam bahasa Indonesianya itu dunia maya. Nah, dunia maya atau cyberface ini adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah ataupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Cyberface juga dapat diartikan sebagai suatu imaginary location atau tempat aktivitas elektronik dilakukan, dan juga menjadi sebuah mesi virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer. Dan manfaat dari cyberface yaitu seperti menghubungkan orang dengan komputer, menghubungkan komputer dengan komputer, menghubungkan orang dengan bank seperti internet banking, dan menghubungkan orang dengan orang, contohnya seperti nyurat-menyurat atau biasa disebut dengan email, dan menghubungkan orang dengan profesional bidang tertentu. Contohnya dalam dunia medis, dokter zaman sekarang bisa melakukan operasi or diagnosis dari jarak ribuan miles dengan menggunakan media internet, teman-teman. Tidak lagi harus di depan sang pasien. Lalu EPR, Public Relation. Apa itu Public Relation? EPR adalah inisiatif PR yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya atau disebut cyber PR. Cyber PR merupakan kegiatan kehumasan yang dilakukan di dunia internet, teman-teman. Seluruh kegiatan kehumasannya dapat dilakukan di dalam internet, dari mulai melakukan kegiatan publikasi sampai melakukan customer relation management, teman-teman. Jadi semua kegiatannya itu dilakukan di dalam internet ya, teman-teman. Lebih detailnya. Lalu EPR adalah penerapan dari perangkat ICT atau ICT tulisannya, Information and Communication Technology, untuk keperluan PR. Lalu ada sarana kegiatan cyber public relation seperti press release, expert article, ada email newsletter, terus ada blogs, ada webinar, ada podcast. Dan di video kali ini juga saya akan menjelaskan mengenai advertising. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai EPR, terus MPR, terus cyber PR. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai advertising ataupun periklanan, teman-teman. Advertising ataupun periklanan adalah komunikasi non-personal melalui beragam media yang dibayar oleh perusahaan ataupun organisasi non-profit dan individu-individu dengan menggunakan pesan iklan yang diharapkan dapat menginformasikan ataupun membujuk kalangan tertentu yang membaca pesan tersebut. Dan di sini ada fungsi periklanan. Fungsi periklanan itu seperti informing atau memberi informasi, lalu ada persuading, mempersuasi, dan reminding, meningkatkan, adding value, yaitu memberikan nilai tambah, dan ada assisting, yaitu mendampingi. Nah, teman-teman, fungsi periklanan itu hanya menjual jasa saja, sedangkan fungsi PR adalah menciptakan suatu lingkungan bagi organisasi agar organisasi tersebut tumbuh dengan pesat. Dan selanjutnya di sini ada periklanan dalam humas, yaitu institutional advertising, yaitu mengumumkan atau memperkenalkan identitas baru dari suatu perusahaan atau instansi pada target audiens yang bertujuan untuk menarik investor dan meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu ada financial advertising, yaitu untuk menunjukkan perkembangan baru kondisi keuangan perusahaan pada masyarakat. Dan tujuan dari financial advertising yang lain adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi beli dan jual oleh pemegang saham. Selanjutnya ada issues advertising, yaitu kegiatan yang digunakan oleh beberapa organisasi untuk memperlihatkan tentang masalah-masalah sosial di dalam masyarakat serta penanggulangannya, teman-teman.
Lalu ada advocacy advertising, yaitu iklan yang digunakan untuk meningkatkan frekuensi di dalam mempengaruhi pendapat masyarakat melalui kegiatan diskusi publik. Dan yang selanjutnya ada political advertising, yaitu adalah advertising yang digunakan oleh calon politisi untuk mendapatkan banyak dukungan dari organisasi masyarakat tertentu, teman-teman. Lalu yang terakhir ada crisis advertising, yaitu kegiatan periklanan yang melibatkan print ads atau media massa untuk menyampaikan informasi dari perusahaan kepada masyarakat mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat dan penanggulangan masalah tersebut oleh perusahaan tertentu. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai perbedaan PR dengan periklanan. Sebenarnya ada banyak perbedaannya, tapi saya akan menjelaskan beberapa saja, yaitu seperti periklanan itu berurusan dengan penjualan barang dan jasa, sedangkan PR menghasilkan pengertian masyarakat dan memelihara simpati terhadap organisasi. Dan periklanan hampir berfungsi secara eksklusif tempat penjualan media massa, sedangkan publisitas tergantung pada jumlah target komunikasi. Sebenarnya banyak perbedaannya, mungkin nanti saya akan cantumkan di deskripsi video agar kalian bisa membacanya. Lalu selain ada perbedaan, di sini saya akan menjelaskan juga persamaan PR dengan periklanan, yaitu public relation maupun periklanan sama-sama menggunakan media untuk mencapai tujuannya, baik media massa, media cetak, lalu media elektronik, dan media komunikasi lainnya, teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.